Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengubah penelitian menjadi publikasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Hernita Sulistiawati dengan NPM 19101043, Adisa Nur Afia Rahma NPM 1910104074, Arya Octavian NPM 1910104075, Muhammad Fatoni Rozi NPM 1910104078, dan yang terakhir ada Karimah dengan NPM 1910104079. Baik, saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang mengapa publikasi. Banyak sekolah mungkin hanya memiliki segelintir peneliti aktif, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan penelitian kepada rekan-rekan akademisi dan kandidat dokter pada saat hasil penelitian diasumsikan lebih menonjol di semua sekolah. Imbalan langsung dari keterlibatan penelitian untuk individu dan akademik dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, aktualisasi diri, yang kedua, peningkatan kesempatan penunjukan dan promosi, yang ketiga, peningkatan pengajaran melalui koneksi penelitian, keempat, perjalanan ke luar negeri untuk mempresentasikan makalah di konferensi bergengsi, yang kelima, kemungkinan remisi dari pengajar atau administrasi untuk melakukan penelitian, dan yang keenam, ketersediaan untuk memberikan supervisi penelitian pasca sarjana. Selanjutnya, di mana untuk menerbitkan? Jalan untuk menerbitkan karya akuntansi sangat luas dan terus berkembang. Lampiran 1 masih dari jauh komprehensif, tetapi merinci dari 60 jurnal referensi di bidang akuntansi. Pilihan awal kemungkinan terletak di antara yang pertama buku, yang kedua bab buku termasuk studi kasus, yang ketiga laporan yang ditugaskan, yang keempat artikel jurnal yang direferensikan, yang kelima artikel jurnal profesional, dan yang keenam makalah konferensi. Yang terakhir ini adalah titik akses termudah dan pendahuluan yang hampir penting untuk publikasi artikel jurnal yang direferensikan. Kebanyakan peneliti mapan akan memulai karir penerbitan mereka dengan makalah konferensi dan artikel jurnal profesional. Namun, pro dan kontra dari masing-masing patut dipertimbangkan secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku. Menulis buku adalah ide yang menggiurkan. Peluang untuk tampil di media cetak, terikat di antara sampul kertas, sangat menarik. Dan bahkan mungkin ada royalti yang didapat. Dalam praktiknya, kemungkinan menulis buku terlaris sangat kecil dan jarang ada cukup banyak akses. Meskipun begitu, buku-buku yang ditargetkan pada khalayak non-akademik yang lebih luas seperti Ian Griffin 1986 dan Terry Smith 1992 telah sangat sukses. Buku membutuhkan waktu lebih lama untuk ditulis dan jarang menghasilkan pujian akademis yang setara dengan jumlah artikel jurnal referensi teratas. Buku cenderung memakan banyak waktu, menyisakan sedikit waktu untuk penelitian lain, apalagi mengajar, untuk periode lebih lama dari 6 bulan. Proses peninjauan mungkin sama ketatnya dengan beberapa jurnal yang direferensikan, dan keseluruhannya prosesnya bisa sangat membuat frustasi. Namun di belakang itu, banyak penulis menyesal telah memulai proyek penulisan buku yang ambisius, dan calon penulis tidak boleh buta terhadap pekerjaan yang terlibat dalam membangun teks sarjana standar yang ditunjukkan untuk pasar massal. Yang selanjutnya adalah bab buku, di mana setiap kontributor akan diminta untuk mengubah kata dan frasa aktual yang telah mereka pilih dan dipaksa untuk menambah atau menghapus paragraf yang mereka yakini tidak perlu atau esensial dari masing-masing. Lalu, laporan yang ditugaskan. Laporan seperti ini tidak mungkin membawa banyak bobot dengan rekan akademis, tapi mereka dapat menumbuhkan jaringan industri yang berharga dan membantu membangun reputasi dalam sebuah profesi. Untuk yang selanjutnya adalah artikel jurnal yang dirujuk. Editor akan memberikan pendapat atas makalah tersebut. Biasanya memakan waktu antara 3 sampai 6 bulan,
atau mungkin terkadang lebih lama. Ketika paper ditolak oleh editor, biasanya adalah persoalan skop di luar konteks dari jurnal tersebut. Faktor lain adalah kualitas paper yang buruk, kesalahan tata bahasa, kurangnya inovasi, dan tidak adanya novelty atau kebaruan. Jika mengalami masalah ini, sebaiknya perbaiki artikel tersebut dan mengirimkannya ke jurnal lain karena akan sulit untuk masuk ke jurnal yang sama. Jeda waktu proses perwasitan dan percetakan biasanya melampaui yang diperlukan untuk menjamin integritas sebuah konten. Dan sebagian besar editor jurnal mengetahuinya. Mereka sadar akan ancaman terhadap relevansi dan kurangnya ketepatan waktu. Tetapi mereka memiliki pekerjaan yang sulit ketika berhadapan dengan referral yang biasanya tidak dibayar dan mencoba menyesuaikan aktivitas yang sering menuntut tetapi bebas ke dalam jadwal sibuk mereka. Artikel jurnal profesional. Semua kekurangan dari artikel-artikel yang direferensikan secara ajaib dapat dibalik ketika kita menyusun jurnal-jurnal profesional. Sehingga keuntungan dari menyusun artikel profesional ini yaitu, yang pertama, artikel ini tidak memakan waktu lama untuk ditulis. Lebih dari seminggu kerja dihabiskan pada karya profesional umumnya dianggap berlebihan. Kemudian yang kedua, isinya tidak harus menggambarkan atau bahkan memberikan kontribusi orisinal pada literatur. Isu harus relevan dan tepat waktu, dan mampu membuat praktisi sadar akan isu-isu yang harus mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, proses peninjauan berlangsung cepat. Editor dapat menerima karya tersebut tanpa meminta bantuan orang lain, tetapi seringkali mereka akan meminta pendapat ahli. Kemudian yang keempat, setelah diterima, dan penerimaan tanpa revisi adalah hal biasa. Artikel biasanya akan diterbitkan dalam waktu 3 bulan, asalkan dapat diakomodasi dalam backlog dan halaman iklan. Semakin mendesak masalah yang diperiksa, semakin cepat artikel tersebut muncul di media cetak. Kemudian yang kelima, umpan balik dari pembaca akan cepat, baik positif atau negatif, dan jauh lebih umum daripada yang terkait dengan artikel jurnal yang dirujuk. Nah, ini merupakan beberapa ciri-ciri dari artikel profesional. Artikel untuk jurnal profesional ini relatif mudah untuk ditulis. Kemudian artikel profesional ini mungkin merupakan konsekuensi langsung dari pengalaman mengajar. Artikel profesional dapat memberikan kontribusi aktif untuk pengembangan profesional praktisi akuntansi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu hasil penelitian akademis yang relevan, potensi penerapan metode baru, dan penerapan metode lama dengan cara baru. Misalnya artikel tentang CRPM, siklus hidup produk, dan analisis deret waktu sering muncul dalam literatur profesional karena artikel tersebut ditulis sehubungan dengan masalah tertentu dan dikemas untuk mengatakan sesuatu yang baru. Nah, kekurangan dari artikel profesional ini yaitu penerbit biasanya kurang bersedia untuk mempublikasikan karya akademis dan lebih memilih kontribusi yang lebih pendek dari konsultan. Kemudian akademisi kurang bersedia untuk menyerahkan karya ke literatur praktisi karena mereka menganggap media telah mendevaluasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai makalah konferensi. Makalah konferensi jarang menjadi tujuan dalam disiplin akuntansi, tetapi mungkin dapat ditemukan dalam kumpulan proceeding konferensi yang diterbitkan. Dalam disiplin ilmu lain, terutama pemasaran atau sistem informasi, proceeding konferensi yang diterbitkan lebih sering menjadi tempat terakhir untuk sebuah makalah. Proses referring untuk konferensi akuntansi sangat bervariasi, dan ini tercermin dalam konteks yang dianggap dapat diterima. Banyak konferensi hanya akan meninjau abstrak dan membuat keputusan tentang penerimaan seluruh makalah berdasarkan bukti awal, pada tahap ketika makalah sendiri mungkin dalam draft awal. Konferensi semacam itu menyediakan sarana yang sangat baik untuk mengekspos temuan awal, di mana penyelenggara konferensi ingin meninjau seluruh makalah yang telah selesai sebelum menganggapnya dapat diterima untuk dipresentasikan. Dengan cara yang mirip dengan jurnal yang dirujuk, mereka tampaknya jauh lebih cenderung untuk menerima makalah yang dipoles, hampir lengkap dan siap untuk diterbitkan. Nah, ini selanjutnya terkait dengan pertanyaan apa yang harus dipublikasikan. Untuk jurnal profesional sendiri, itu mempunyai sedikit batasan atau cara penulisannya, tapi tetap akan dianggap baik selama mereka mematuhi batasan ruang yang ketat.
Pitt, Marwick and Sol Program Research Opportunities in Auditing 1976 mengidentifikasi sejumlah karakter masalah penelitian yang perlu ditangani agar menarik bagi komunitas akademik. Yang pertama, mereka harus menarik. Yang kedua, mereka harus mampu melakukan penelitian ilmiah dalam hal hipotesis yang dapat diuji dan hasil yang dapat dilihat. Kemudian yang ketiga, mereka harus berakar pada pengetahuan dan metodologi penelitian yang mudah dicapai. Yang keempat, kumpulan data dan informasi sampel harus ada untuk kemungkinan pengembangan teori dan hipotesis. Yang kelima, masalahnya harus cukup penting dan menarik untuk penelitian. Dan yang keenam, kemungkinan hasil harus menjadi standar untuk membenarkan publikasi di jurnal referensi atau publikasi lain yang dirujuk. Poin-poin yang sudah disebutkan tadi dapat menjadi panduan yang berguna di dalam menemukan pertanyaan penelitian tertentu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada pengganti untuk membaca literatur penelitian, sehingga kita harus memakan banyak waktu. Bahkan beberapa orang berpendapat tidak mungkin jika kita mencoba menulis dan juga membaca. Nah, oleh sebab itu ada cara cepat untuk menemukan literatur penelitian. Yang pertama, memanfaatkan layanan online berdasarkan judul jurnal dan kata kunci, sehingga Anda mendapat informasi yang baik tentang isi semua artikel jurnal relevan yang baru-baru ini diterbitkan. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan akses online ke seri kertas kerja, sehingga Anda dapat melihat apa yang akan muncul di jurnal setidaknya 1 tahun sebelum kemunculannya. Kemudian yang ketiga, membaca abstrak makalah. Hal ini dilakukan karena mungkin kita tidak punya pilihan karena hanya itu yang tersedia secara online. Yang keempat, jika Anda menemukan suatu teks lengkap atau hard copy sudah tersedia, mulailah dengan membaca awal dan akhir makalah saja, yaitu abstrak dan pengantar untuk melihat apakah isi dan pendekatannya menarik, dan kesimpulan dan keterbatasan untuk melihat apa yang belum dilakukan makalah ini. Yang kelima, membaca antologi penelitian terkini yang akan mengidentifikasi bidang-bidang yang masih harus dieksplorasi atau yang telah diteliti secara tidak memadai. Dan yang keenam, menghadiri konferensi untuk melihat apa yang sedang dikerjakan orang lain. Ide-ide mereka seringkali dapat diadaptasi dengan cukup sukses tanpa plagiarisme. Selanjutnya di bidang akuntansi dan keuangan, topik penelitian dapat dikelompokkan secara luas sebagai berikut. Pertama, area analisis dan non-empiris. 2. Empirisme terfokus. 3. Struktur sosial dan politik. 4. Pengurangan hipotesis. Selanjutnya, abstrak adalah hal pertama yang dibaca oleh editor atau pengulas, dan perhatian besar diperlukan untuk memastikan bahwa makalah itu menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa itu penting kepada pembaca. Harus dimungkinkan untuk mengidentifikasi sifat dari hasil kunci makalah dan kontribusi yang dibuat terhadap literatur dari abstrak dan halaman awal pendahuluan. Jika abstrak ditulis dengan buruk dan tidak menarik, editor tidak boleh membaca lebih lanjut. Penulisan 5 tahap menuntut hal seperti: pertama, permasalahan penelitian. 2. Tinjauan teori dan literatur. 3. Hipotesis. 4. Metodologi penelitian. 5. Hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Permasalahan penelitian. Pertanyaan penelitian harus ditentukan secara tepat dan dengan cara yang merinci motivasi untuk penelitiannya. Itu pasti masalah yang layak dipelajari. Pentingnya bagian ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini memberikan kesempatan untuk mengemukakan sebuah ide dan menjelaskan apa yang dilakukan makalah dengan jelas, sehingga poin-poin kunci tidak terkubur dalam kumpulan hal-hal sepele. Paper harus lulus uji. Selanjutnya ada tinjauan teori dan literatur. Tinjauan pustaka harus terkini dan cukup mencerminkan teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Itu harus memberikan kritik sebelumnya pekerjaan, menunjukkan kelemahan dalam pendekatan orang lain. Yang paling penting, itu tidak boleh mengoceh dengan cara yang tampaknya tidak terarah. Itu harus tepat dan terkait dengan pengembangan hipotesis.
Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis harus didorong oleh teori yang mendasari, dan yang terakhir harus cukup untuk menghindari sebuah lompatan spekulatif dari teori ke hipotesis. Satu makalah biasanya tidak berisi lebih dari 7 hipotesis terpisah. Lebih dari ini dan mulai terlihat seperti makalah lain. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode investigasi yang dipilih harus konsisten dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Desain eksperimen harus memastikan validitas internal dan eksternal instrumen penelitian sejauh mungkin dalam konteks penelitian. Metode investigasi harus dibenarkan, misalnya mengapa survei, dan harus terstruktur secara ilmiah untuk menunjukkan bahwa itu akan menguji pertanyaan yang sedang diteliti. Setiap metode pengambilan sampel yang digunakan harus dijelaskan, dibenarkan, dan terbukti ilmiah dalam penelitian dalam pemilihannya. Selanjutnya, hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Analisis empiris harus sesuai dengan metode yang dipilih dan harus diarahkan pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Hasilnya harus jelas, menghindari kerumitan matematika yang tidak perlu, dan tentang teori yang mendasari penerapan tes standar. Penulis harus realistis tentang keterbatasan penelitian dan tidak melebih-lebihkan signifikansi kesimpulannya. Area di mana studi dapat diperluas dan area penelitian terkait harus disorot. Makalah harus diakhiri dengan seperangkat referensi yang sama persis dengan isinya, yaitu tidak ada kutipan yang tidak dirujuk dan tidak ada referensi yang tidak dikutip. Seluruh makalah harus menarik, mudah dibaca, dan jelas, mencerminkan motivasi penulis untuk menyampaikan pesan yang menurut mereka harus didengar. Panjang 25-30 halaman, termasuk lampiran, adalah norma, tetapi makalah yang lebih panjang dan lebih pendek dapat dibenarkan jika ragu untuk memasukkan paragraf, tabel, atau lampiran, maka mereka harus dihilangkan. Hal yang sama berlaku untuk catatan kaki atau catatan akhir, tergantung pada jurnal, yang jumlahnya harus dijaga seminimal mungkin. Pemeriksaan artikel tipikal di jurnal target akan dengan cepat menunjukkan elemen gaya rumah dan apa yang dicari editor. Pastikan bahwa artikel yang dikirimkan ke jurnal untuk publikasi sesuai dengan gaya editorial jurnal itu dalam segala hal, dan khususnya dalam metode referensi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mempublikasikan. Praktik yang baik untuk mengirimkan karya yang telah dipoles ke jurnal yang Anda akan senang melihatnya diterbitkan apa adanya. Tetapi yang mungkin masih memiliki beberapa yang harus diperbaiki lebih lanjut oleh pengulas. Sistem yang berguna adalah tulis sendiri draft pertama. Kemudian edit draft pertama dengan mempertimbangkan kejelasan, pengertian, struktur, dan urutan materi. Memastikan ejaannya, tata bahasa, dan referensi sempurna. Kemudian mintalah orang lain di lapangan yang pandangannya Anda hormati untuk melihat secara kritis paper tersebut. Kemudian revisi makalah dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan itu. Beberapa kritik mungkin begitu mendasar untuk memerlukan pemikiran ulang atau penulisan ulang yang lengkap. Kemudian, makalah di satu atau dua universitas lain untuk mencari pandangan halayak yang lebih luas. Kirimkan makalah ke konferensi yang dituju. Ini mungkin konferensi regional, nasional, atau internasional. Tergantung pada waktunya, mendasar untuk memerlukan pemikiran ulang atau penulisan ulang yang lengkap. Saat mengirimkan makalah, tulis surat pendamping singkat kepada editor dengan menjelaskan dengan jelas mengapa Anda memilih jurnal tersebut untuk menerbitkan makalah ini dan kontribusi yang diberikan pada perdebatan saat ini di area tersebut. Ketika makalah Anda telah memasuki proses review, bersabarlah. Cobalah untuk tidak menghubungi editor untuk memeriksa kemajuan makalah tersebut, karena ini mengganggu dan akan segera membuat Anda memiliki reputasi buruk. Namun masuk akal untuk menulis surat pertanyaan atau mengirim email setelah 3 atau 4 bulan berlalu
tanpa tanggapan. Ketika respon tiba, itu mungkin menunjukkan penerimaan, meskipun lebih mungkin penolakan. Ketika laporan wasit dapat dibaca dengan cara yang relatif tidak emosional, perhatikan penekanan komentar mereka dan baca kembali makalah Anda untuk menentukan sejauh mana mereka dibenarkan. Jarang sekali untuk tidak merasa wasit benar di sana. Setidaknya dalam 1 atau 2 kasus, laporan wasit kemudian dapat digunakan secara positif dan konstruktif dalam penulisan ulang makalah, yaitu tentukan poin-poin yang dibuat oleh setiap reviewer, biasanya secara terpisah dan klasifikasinya secara kritik mayor dan minor. Alamat setiap poin yang ditentukan. Ini tidak berarti setuju dengan peninjauan pada setiap poin. Jika ada argumen untuk tidak membuat perubahan yang disarankan, maka nyatakan mereka peninjauan membuat kesalahan statistik dan tidak mungkin mereka terbiasa dengan literatur saat ini di area spesialis yang sempit seperti penulis. Jangan mencoba untuk membuat perubahan yang hanya window dressing. Kritik utama akan meminta pengerjaan ulang substantif, mungkin melibatkan hasil eksperimen baru atau penerapan prosedur pengujian yang lebih baik. Jika semua kritik utama dapat ditanggapi atau diperbaiki, maka artikel yang telah direvisi dapat dikirimkan kembali ke jurnal yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.